Berniaga merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan kepada umatnya. Sementara itu berdakwah merupakan salah satu kewajiban yang juga ditekankan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasar Al-Ukhwah memiliki konsep yang sangat unik dan menarik untuk kita pelajari dan kita simak, di mana masjid dan juga tempat ibadah serta tempat berniaga saling berjalan beriringan dan sangat menginspirasi bagi kita masyarakat Sengon maupun masyarakat luas. Untuk itu mari kita simak bersama bagaimana perjalanan serta sejarah dari Pasar Al-Ukhwah, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Ya, jadi yang melatar belakangi Pasar Al-Ukhwah, Rasul salam bersabda bahwasanya ahabul bilad ilallah masajid. Jadi tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini namanya Masjid Allah. Wa abghadul bilad ilallah aswabuha, pasarnya. Jadi perkara satu, masjid paling dibenci, masjid paling dicintai, masjid paling dibenci, ini dikolaborasi. Ini berawal ketika kita pernah kunjungan ke Temboro. Temboro itu pasarnya setiap hari Kamis ada pengajian. Jadi masyarakat begitu pengajian, pasar ini ditinggalkan gitu aja, dagangan terus pokoknya menuju ke majelis ngaji. Dan luar biasa di sana itu ya, timbangan tetap orang kalau mau beli taruh duit sendiri, menimbang sendiri. Keraguan lagi, sudah saling percaya. Nah, harapan saya pasar Al-Ukhwah ini juga nantinya seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran sebutkan akan ada satu golongan yang mana orang itu tidak dilalaikan oleh perdagangannya. Hanya perdagangan pasar ini betul-betul melalaikan kepada ingat Allah. Nah, sehingga harapan saya ini walaupun pasar yang umumnya melalaikan seseorang atau manusia kepada Allah, tapi di Al-Ukhwah enggak. Di Al-Ukhwah tetap kita ingatkan setiap hari Ahad pagi ada pengajian. Kemudian kalau mau sholat dekat seperti itu. Bahkan kita sedang merancang semoga setiap kalau pasar-pasar di sana kan iringannya itu kan musik. Kalau bisa di sini nanti iringannya adalah pengajian. Cuman belum nemu operator ini. Insyaallah. Kemudian untuk harapan kedepannya tentang pasar Sengon ini, pasar Al-Ukhwah ini bagaimana? Harapannya yang lebih meningkat kepada kualitas sebagaimana pasar di Madinah, di Mekah saat ini begitu azan tutup jret, semua aktivitas sholat, kesadaran untuk ngaji, untuk sholat ini tinggi. Dan pasar ini menjadi contoh atau menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain. Desa sebelah ini pasarnya seperti Sengon saja, pasarnya ada pengajiannya seperti itu. Bisa kita hubungkan antara masjid dengan pasar ini, bisa jalan selaras beriringan seperti ya, itu. Nah, sementara untuk saat ini hambatan paling besarnya bagian mana? Hambatan yang paling besar saat ini ya diantaranya petugasnya yang untuk mengoperasikan katakanlah pengajiannya ini belum ada. Kemudian pasar ini juga tergolong pasar yang masih agak kecil, soalnya paling jam 1 saja ya sudah sepi itu. Tapi saya yakin jauh ke depan pasar ini akan semakin besar. Kemudian harapannya ini pasar-pasar ini bisa menjadi asbab hidayah bagi pasar-pasar di seluruh dunia. Amin. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sekali. Ya. Pesan saya, jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan menjadi orang baik dan jangan capek berbuat baik. Hanya amal kebajikan, amal soleh inilah yang bisa menjadi penolong bagi kita kelak di kehidupan akhirat. Nggih.
gitu ya. Nah, Umi kenapa sih memilih untuk berdagang di pasar ini? Yang pertama mungkin karena dekat dengan, ya enggak mungkin, pasti dekat sama rumah. Yang kedua usia saya kan udah lebih dari 50, jadi untuk mengingat kesehatan lebih baik ya lebih dekat. Nah, Terus ketiganya kalau di sini kan ada tambahan setiap 1 minggu sekali ada pengajian. Yang keempatnya pelanggannya sudah pasti karena sudah ada, daripada pindah yang lain ya lebih baik di sini. iya. Kemudian kalau untuk pasar Sengon sendiri ini kan pasarnya unik ya Umi ya, menggabungkan antara unsur agama dan juga unsur ekonomi seperti itu. Nah, menurut Umi sendiri apa tanggapan Umi tentang hal itu seperti itu? Ya, kalau tanggapannya ya memang lebih baik. Memang apa ya istilahnya, tetap sama si orangnya itu mau dan tidak diatur oleh agama juga tergantung orangnya. Tapi paling tidak dengan diisinya 1 minggu sekali siraman rohani atau tausiah, paling tidak ya pada waktu itu bisa bolong lah istilahnya, kuping itu ya bisa tahu bahwa ini ada ini yang salah, ini yang benar. Ya. Kemudian untuk harapan kedepannya pasar umat ini bagaimana Umi? Harapannya justru lebih baik, lebih banyak, masyarakatnya juga lebih mau untuk ke pasar Sengon. Dengan adanya pasar, otomatis si masyarakat itu juga lebih baik lah, perekonomiannya yang pasti. Kebetulan saya juga sering menghadiri atau mengunjungi pengajian di pasar yang dijuluki atau dinamakan pasar santri, yaitu di Al-Ukhuwah, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Batang. Ya. Untuk saya pribadi dan mungkin pada umumnya itu sangat senang sekali. Karena apa? Karena di situ ada kita tuh para pembeli sebelum kita berbelanja, kita ada siraman rohani dulu di situ di Al-Ukhuwah. Untuk para penjual atau pedagang itu juga insya Allah setiap hari Ahad pagi itu mendengarkan tausiah tentang agama. Jadi kita tuh sangat senang dan bangga Desa Sengon mengadakan pengajian khusus Ahad pagi. Itu mungkin di desa lainnya belum ada. Untuk harapan kedepannya tentang pasar Sengon ini gimana? Harapan kedepannya semoga adanya pasar Sengon dan menjadi satu dengan pengajian yang lembaganya itu Al-Ukhuwah itu akan berkembang. Bahkan di Al-Ukhuwah itu ada beberapa kegiatan yang sangat positif. Misal contohnya santunan anak yatim piatu, hitanan massal, dan lain-lain seperti itu. Juga sering didatangi atau menghadirkan para pejabat. Itu kami sebagai warga Desa Sengon sangat bangga, senang dan bahagia adanya pasar santri itu bisa untuk apa ya? Kita sebagai orang awam saat sebelum belanja khususnya hari Ahad ya. Itu sudah mendapatkan siraman rohani, baru setelah itu kita berbelanja. هيا نبعي بالكرامة شاكرين كل نعمة بعيدين عن الفتانة Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecap
tapi rasa selesa. Maukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi bekal bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang dua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkhutbah cuma betuli diri jua. Ingin hidup sempurna aset nilai berjuta. Saling tukar wanita senyum dan mati tua. Bakat di dunia jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Gunakan lebihan untuk hikmah bersama. Jagalah